Oke, ini adalah mesin PAF 8303i, mesin sealing tip buat nempelkan ke kayu. Terus mesin ini minimal 5 bar, tekanan anginnya. Terus untuk yang lain kita langsung kita nyalakan. Ini ada tombol powernya di sini, speed powernya. Kita nyalakan. Kalau nanti angin di bawah 5 bar, kalau udah nampil seperti ini, kita tinggal pencet ini ya. Set. Nah, dia akan ke home posisi. Kalau angin di bawah 5 bar, dia akan muncul error 106. Coba kita matikan anginnya. Nah, seperti ini. Kalau suatu saat kita ketemu error seperti ini, berarti kita harus mengecek regulator angin. Oke, kita nyalakan lagi. Kalau sudah kita nyalakan dan kita pastikan angin di atas 5 bar, kita tekan yang ini kembali. Oke, saya jelaskan beberapa parameter untuk mengatur mesin ini. Yang pertama, ini ada suhu, temperatur. Satuannya itu derajat Celcius. Oke, kita tekan. Dia minimal 20 derajat sampai paling tinggi itu 720 derajat. Terserah mau kita setting berapa, terserah, kita menyesuaikan bahan juga. Oke, coba aja kita setting 150 derajat, kita enter ya. Terus yang perlu kita perhatikan juga di sini ada indikator kedip-kedip. Sebelum indikator ini berhenti berkedip, mesin ini tidak akan jalan ketika kita injak pedal. Jadi kita harus menunggu indikatornya berhenti dulu, baru kita jalankan mesin. Tuh, terus di bawahnya ini ada simbol gambar nozzle ya. Nozzle tuh yang ini. Dia buat menyemburkan angin panas untuk ke seal tip. Terus di sini ada angka. Dia semakin besar angkanya, dia akan semakin besar juga tiupan anginnya. Coba kita praktekkan 100. Perhatikan yang di sini. Suaranya nanti akan semakin kencang. Seperti itu ya. Ini juga menyesuaikan dari kecepatan, juga berpengaruh, sama suhu nozzle juga berpengaruh. Jadi antara suhu, kecepatan semburan angin, sama ini satu lagi buat kecepatan roll. Seperti kita mau menjahit itu kecepatan jahitannya seberapa cepat dia mau berjalan gitu. Maksimal dia kalau di mesin ini standarnya itu maksimal 15 meter per menit. Jadi standarnya ini maksimal 15 saja. Seperti ini maksimal gitu. Karena masih belajar, kita bikin 3 aja, enggak masalah. Oke, kita enter. Ini buat kecepatan rollnya. Terus yang bawah ini satuannya bar, maksudnya ini buat pressure-nya antara roll atas sama roll bawah itu seberapa kencang dia menekan. Tuh, kalau misalkan ada beberapa bahan yang harus tebel, dia harus minta dipres lebih keras, tinggal kita naikkan aja ini barnya. Oke, kita lanjut. Terus kita ke bahan ya. Kita ke bahan. Ini saya lepas dulu bahannya. Cara memasukkan bahan seperti ini. Kita masuk parameter dulu. Parameternya ini. Terus ini. Terus di sini ada simbol yang ini. Nah, seperti ini. Ini fungsinya buat nurunin roll bahan. Yang ini buat naikin. Kita coba masukkan dulu. Oke, kita masukkan. Kita hilangkan dulu simbolnya karena fungsi ini tuh buat mengatur roll yang di dalam sana. Sana itu ada roll menggulung dan menyepit si bahan ini. Kalau ada tombolnya, lambangnya hijau, berarti dia sedang kondisi menjepit. Terus kita roll ke bawah. Si sealingnya akan turun. Ya, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali kita masukkan tanpa susah payah. Terus setelah itu, setelah rollnya masuk, tinggal kita potong yang ini.
Oke, seperti itu. Terus saya ulangi lagi. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ini, fungsinya ini itu untuk memperpanjang atau memperpendek sisa potongannya. Seperti ini contohnya. Ini kan sebagai contoh segini, Pak. Bawah. Nah, ini bisa kita perpanjang. Caranya menaikkan angka yang di sini. Contoh saya bikin 65. Kalau kita enter, roll-rollannya akan semakin ke bawah. Ya, seperti ini ya. Kalau kita kurangi, dia akan naik ke atas. Seperti itu, naik. Oke. Terus untuk yang lainnya, ini biasanya tidak perlu dirubah, potong aja. Terus ini, di sini ada simbol pedal. Fungsinya untuk fungsi otomatis sama manual. Maksudnya apa? Kalau yang otomatis kita cukup sekali injak pedal, dia terus jalan. Tanpa kita injak pedal terus pun dia akan terus berjalan. Kalau kita bikin manual, kita harus injak baru dia jalan. Kita lepaskan pedal, dia berhenti. Seperti itu. Terus untuk yang lainnya ini, di sini ada simbol roll atas bawah. Fungsinya untuk posisi rollnya ini mau ngepres terus atau naik terus. Kalau ini kan rapat, kalau kita naikkan dia ke atas nanti. Coba kita ke ataskan. Nah, jadi setelah dia bekerja dia akan selalu di atas. Oke. Untuk yang lainnya sini udah. Ini kalau kita tekan dan ada muncul tanda silang ini berarti fungsi motongnya dia tidak ada. Untuk menghilangkan fungsi motong, kita fungsikan saja karena kita butuh pemotong. Terus mungkin cukup itu dulu ya. Kemudian ini ada P1 sampai P6, ini adalah program nomor 1 sampai 6. Misalkan kita punya bahan yang berbeda, agar kita tidak menyeting ulang, kita cukup setting sekali. Kemudian ada bahan yang beda lagi, kita setting lagi, bisa kita simpan di P1, P2, P3 sampai P6 ini. Oke, ini untuk yang P1 isinya ini, terus P2 kita bisa bedakan lagi. Jadi ketika kita ada ketemu bahan yang berbeda, nggak usah setting dari awal lagi. Save itu aja ya? Iya, tinggal kita save aja. Oke, save itu ya? Iya. Matikan. Matikan. Oke, terus di sini ada gambar kopi ya. Sebelum kita matikan mesin, kita harus cooling down dulu. Cara cooling downnya kita tekan tombak gambar kopi ini. Set. Nah, otomatis suhu yang di nozzle itu akan turun. Nah, fungsinya ketika kita mau setelah selesai bekerja, itu suhu harus sekitar 60 derajat baru kita matikan mesin. Karena apa? Biar nozzle ini awet. Biar nggak cepat rusak gitu. Jadi jangan langsung dimatikan. Terus di sini fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan pressure. Terus di sini ada rollback. Misalkan kita salah jahitan atau salah pressure-nya tadi, ini bisa ngerol kembali. Ini potong seperti tadi. Terus yang lainnya mungkin cukup Pak Sar. Ini enggak usah, ini enggak usah ini buat ngerol. Di sini ada output, dengan output. Cukup Pak, itu dulu Pak.